sapanya itu harus dengan sopan dan santun. Bapak kalau kita Assalamualaikum, biar kabarnya jadi kan aneh, ngajak berantem, lemah lembut gitu kan. Itu memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kelihatannya sepele, tapi ternyata sangat jarang, apalagi di negara Korea ini yang mayoritas non muslim. Bahkan Masya Allah, ini suatu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata katanya kalau di Daegu dan sekitarnya termasuk di Yongso, hal itu tuh tidak berlakukan. Dalam artian banyak yang nafsi itu nggak ada. Orang-orangnya ramah, orang-orangnya baik, orang-orangnya sopan, orang-orangnya santun, alhamdulillah. Dan ternyata insya Allah yang akan merasakan sekarang itu demikian. Semoga istiqomah seperti itu. Akang di sini walaupun pertama sekali merasa sudah lama betah di sini. Kalaupun masih lama di Korea Selatan, pengennya sering bolak-balik ke sini ya. Dan kita dalam bergaul, bermuamalah dengan sesama teman, tentunya pasti ada sesuatu yang membuat mengganjal di dalam hati. Itu wajar. Ibarat kalau piring itu bergesekan itu bukan dengan yang jauh, tetapi dengan yang dekat. Hanya diambil hikmahnya bahwa jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Kita sudah beriman insya Allah. Kita sholat sudah melaksanakan, insya Allah ya, masih melaksanakan sholat ya. Alhamdulillah. Apalagi tiap waktu, tiap saat kita selalu bersyahadat, kemudian sholat. Dan insya Allah sekarang ini lagi bulan Rajab. Banyak-banyak berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna di Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, khususnya yang hadir di sini, dengan keberkahannya bulan Rajab dan Sya'ban. Setelah Rajab itu Sya'ban. Wa balighna fi Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa harus disampaikan ke bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan, sangat dinanti-nanti oleh umat muslim. Di mana bulan Ramadan ini kalau kita melaksanakan amalan sunnah, maka itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mengamalkan amalan wajib. Kita melaksanakan sunnah dipandangnya sebagai amalan wajib. Kemudian kalau kita melaksanakan amalan wajib, maka oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau yang biasanya lihat bulan-bulan biasa itu mungkin yang namanya sholat dipandang pahalanya satu kalau sendiri. Nah di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan lagi. Belum lagi kalau kita sholatnya berjamaah. Sudah setiap hari kita berjamaah, pahalanya 27 derajat. Bulan Ramadan 27 dikali dengan sekian lagi. Masya Allah, yang begitu banyak. Fadilah-fadilah inilah yang memang sama kita harus digali supaya punya motivasi untuk melaksanakan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan kali ini pula, di samping mengajak untuk kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, mengajak juga khususnya pada keluarga besar Yongson, bahwa kita di sini khususnya di Korea Selatan ataupun wabil khusus yang ada di daerah Daegu dan sekitarnya, kita sedang mempunyai
hajat besar. Ini hajat kita bersama, di mana Daegu merupakan kota terbesar keempat setelah Seoul, Incheon, Busan, baru Daegu. Dan sampai sekarang masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan yang tercatat di Kedutaan Besar Republik Indonesia itu sebesar 35.000 orang. Itu yang tercatat, yang terdata. Belum lagi ada yang swasta yang tidak lapor diri misalnya. 35.000 orang. Sementara di Daegu kurang lebih ada sekitar 2.500. Kalau data tahun 99 di waktu pemilihan umum sekitar 1.500. Itu belum termasuk yang utama, 2.500. Sehingga tidak muluk-muluk kalau teman-teman khususnya yang ada di Daegu itu sedang menjaring 10.000 muslim. Nah, di sini udah berapa orang muslimnya nih? Pengen dijaring semuanya. Untuk apa kan? Programnya adalah menjaring 10.000 muslim bangun masjid. Kita ketahui bahwa ini memang beberapa kali akan sampaikan di forum, di beberapa forum musyawarah. Waktu Duta Besar Republik Indonesia datang ke Masjid Al-Amin dalam rangka pembuatan SPLP yang terakhir kalinya, akan mewakili teman-teman yang ada di Daegu dan sekitarnya, sempat berbicara kepada Pak Dubes, Pak, mohon doanya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan jajarannya bahwa kami, khususnya masyarakat yang ada di Daegu, sedang akan membangun peradaban di Korea Selatan. Akhirnya Duta Besar sendiri geleng-geleng kepala. Wah, berat katanya ya. Dibalikin sama Duta Besar, kebetulan akrab juga, jadi udah sama-sama kang-kangan aja. Wah, gimana nih Kang Ino ini? Korea Selatan ini udah negara maju, Bang. Orang kita aja datang ke Korea Selatan jadi kuli. Sementara Kang Ino bilang sedang akan membangun peradaban gitu, di Korea Selatan. Gimana caranya itu? Gimana maksudnya? Betul, Pak. Kami tidak muluk-muluk, bukan saja membangun Korea Selatan peradabannya dari segi teknologi. Teknologi insya Allah udah jauh lebih canggih. Bukan saja kita mau menyumbangkan ilmu, karena ilmu-ilmu di Korea sendiri itu udah mumpuni. Namun ternyata Pak, di Korea Selatan ini sangat minim sekali dengan mental spiritualnya. Dan perlu kita ketahui bahwa Korea Selatan ini merupakan negara yang terbesar di dunia tingkat bunuh dirinya. Itu karena bukannya kurangnya harta ataupun tidak cantiknya agasi-agasi di Korea. Bukan. Ataupun bukan tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga stres gak kerja-kerja gitu kan. Bukan. Tapi karena di dalam hatinya itu sangat minim sekali dengan nilai-nilai rohani yang mengakibatkan kita ataupun yang hidup di sini mudah stres, mudah putus asa, ujung-ujungnya sedikit-sedikit ditolak sama agasi, gantung diri, gajinya telat, baygon, ya. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalaupun orang Islam ini diberikan cobaan, maka orang Islam itu sifat sebagai seorang Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah, itu harus bersabar. Itu kisi-kisinya ada di sini.
Sifat sebagai seorang muslim ketika diberikan cobaan oleh Allah maka bersabar. Kalaupun diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat atau sikap daripada seorang muslim itu adalah bersyukur. Dan itu baik. Bagaimana ketika orang banyak stres, berarti jarang mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam Al-Qur'an disebutkan, hanya dengan menyebut asma Allah niscaya hati kita menjadi tenang. Kalau misalkan ada saudara-saudara kita sekarang yang lagi stres nih, ayo mari banyak-banyak beristighfar. Ataupun lagi banyak masalah, banyak-banyak beristighfar. Ataupun gajiannya sedikit, banyak-banyak beristighfar. Ataupun gajiannya telat, banyak-banyak beristighfar. Ataupun sekarang lagi nganggur, nggak dapat pekerjaan, banyak-banyak beristighfar. Ataupun kita lagi ditimpa musibah, baik itu musibah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan gimana Kang? Di Indonesia ini sekarang banyak sekali cobaan. Gempa bumi, banjir, kalau nggak banjir kekeringan. Kemudian pas waktunya panen malah gagal. Banyak sekali. Itu semata-mata hanya untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya untuk supaya kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Kang Jumari ingat, supaya jangan lalai, supaya jangan lupa bahwa kita di dunia ini hanya sifatnya sementara.